Jadi di sini ada pasukan muda dan sesuai dengan skrip awal, yaitu harus membunuh 5 monster. Ini adalah monster pertama yang akan kita bunuh. Sedang menembak. Nah, jika sudah muncul suara ouch dan berwarna merah, dan monster tersebut akan hilang. Kita sudah mendapatkan 1 skor. Selanjutnya ada monster kedua. Nah, sudah berwarna merah, berarti tandanya kita sudah mendapatkan 2 skor, ditandai dengan tulisan angka 2. Lanjut perjalanan sesuai dengan jalan di labirin tersebut. Nah, di sini jaga monster, kita harus membunuh monster untuk bisa melanjutkan perjalanan. Ya, sudah bertambah 3 skor dari total 5 skor yang perlu kita cari. Sini ada monster lagi. Ya, sudah 4 poin dan akan melawan penjaga terakhir dari kuil kuno ini. Ya, yang terakhir sudah kita bunuh. Hingga poin sudah 5 dan saatnya finish, harus di dalam kolam. Baru kita bisa menamatkan game dan mencapai air. Menang. Hingga ada tulisan "Yeay, menang" dan "You win". Pada tampilan awal gameplay game ini, kita sudah disuguhi dengan gapura besar untuk memasuki labirin tersebut. Saat game dimulai, prajurit muda akan memasuki labirin tersebut dan mencari jalan menuju kuil kuno tersebut. Pada saat mencari jalan menuju kuil kuno tersebut, prajurit muda akan dihadang dengan monster-monster yang ganas dan mengerikan. Pada saat itu, prajurit muda diharuskan untuk membunuh monster tersebut. Dan jumlah minimal monsternya adalah 5 monster. Setiap kali membunuh monster, prajurit muda akan mendapat 1 skor. Skor tersebutlah yang menjadi kunci untuk membuka gerbang ke selanjutnya. Setelah skor sudah mencukupi untuk bisa membuka gerbang selanjutnya, gerbang tersebut akan terbuka dan akan disuguhi dengan pemandangan sesosok monster besar dan tinggi yang merupakan raja dari para monster di labirin tersebut. Stage ini adalah stage penentu. Untuk bisa memenangkan permainan ini dan mendapatkan air keabadian yang berada di kuil tersebut. Pada stage ini, prajurit muda sangat bersikeras untuk melawan raja monster tersebut. Dikarenakan raja tersebut memiliki kekuatan yang sangat hebat. Jika raja tersebut sudah dikalahkan oleh prajurit muda, semua gerbang menuju kuil kuno tersebut akan terbuka lebar. Pada momen ini, prajurit muda dinyatakan memenangkan dan menamatkan permainan tersebut. Selain itu, prajurit muda juga akan menjadi kekal abadi. Jadi untuk latar game kali ini ialah di sebuah peradaban kuno, seperti skrip awal yang sudah dijelaskan oleh Wibi. Di sini ada sebuah kuil yang dimana berisi air keabadian. Di sini kita menggunakan Ancient Temple Wall. Ancient Temple Wall. Ancient Temple Wall untuk sebagai tembok labirinnya, dan ada tatakan dari Temple Piece. Temple Piece di sini, dan di sini ada water tank sebagai tempat air atau tempat finish saat game kita nanti. Nah, terdapat pohon-pohon juga sebagai hiasan, dan juga terdapat hiasan-hiasan dari bangunan-bangunan Temple Wall, Temple Water, dan Temple Tower. Dan juga ada sandun sebagai alas atau lantai supaya tidak langsung tanah. Nah, di sini adalah tempat awal prajurit tersebut. Pintu masuk. Kurang lebih untuk latar yang kita gunakan adalah seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ernest Pratipta Prabaswara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode game pada pergerakan monster. Yang pertama, kita akan mengatur pergerakan setiap anggota tubuh. Yang pertama adalah bahu. Yang di sini saya menggunakan get left shoulder untuk bahu sebelah kiri.
Di sini saya menggunakan current value agar tidak kecepatan atau terlalu lambat. Untuk durasi saya setting pada 0,5. Selanjutnya sama. Sekarang kita akan setting di sebelah bagian kanan bahu, lalu sama untuk current value dan durasi kita samakan 0,5. Selanjutnya kita akan setting pada sebuah pinggul agar pergerakan kakinya tidak terlalu kaku. Di sini saya menggunakan 0,08 untuk current value-nya, dan durasi saya di sini tetap sama menggunakan 0,5 semua agar pergerakannya sama, tidak ada yang melenceng atau kecepatan sebelah atau terlalu lambat sebelah. Setelah mengatur sampai pinggul, kita sekarang mengatur sebuah kaki. Untuk mengatur sebuah kaki kita menggunakan get right knee. Current value saya atur pada 0,02 dan duration tetap sama 0,05. Setelah kita mengatur do in order do together ini, kita masukkan while true. Di sini untuk bertujuan untuk menggerakkan secara bersama-sama, tidak hanya sebelahnya saja. Kalau kita tidak menggunakan while true, maka akan terjadi pergerakan yang aneh, mungkin melayang atau terbang. Makanya kita gunakan while true di sini. Untuk di sini tadi berkebalikan dengan yang ada di atas. Kita atur tetap sama. Ini kebalikannya yang di atas tadi. Di sini saya menggunakan metode loop untuk melakukan pergerakan yang sama secara berkali-kali. Untuk pergerakan monsternya kita bisa lihat di sini. Dia berjalan bolak-balik dan pergerakannya pun tidak kaku. Nama saya Muhammad Ashraf. Bagian saya adalah membuat objek untuk senjata, aim, peluru, score, di mana kita menggunakan billboard untuk objek senjata yang nanti diganti menggunakan import image berbentuk dengan objek aimnya ini. Kemudian untuk score menggunakan text model, serta untuk peluru ini menggunakan spear di mana dibuat opacity-nya 0. Dan kita masuk ke kodenya. Ini kode yang pertama ada key press listener untuk menjalankan senjatanya, dimana kalau menggunakan perintah if, dimana kalau if KW atau kita melepaskan atau menekan W, maka disk gun akan maju ke belakang selama 1 dengan durasi 0,2. Kemudian jika menekan A, maka tembakan ini akan berarah ke kanan selama sejauh 1 dan durasinya 0,2. Kemudian jika dipencet S, maka dia akan ke depan dengan durasi 0,2 sejauh 1. Kemudian untuk dipencet D, maka dia akan ke kiri. Dan jika kita mencet arah panah kanan, maka dia akan membelok kanan sejauh 0,02 selama durasinya 0,1. Kemudian arah kiri dia akan membelok atau turn ke left ke kiri dengan 0,02 durasinya 0,1. Kemudian ini untuk key press selanjutnya itu adalah menggunakan spasi atau space, di mana di sini ini berfungsi untuk menembakkan pelurunya. Di mana ini disammo ini maksudnya ada pelurunya dengan yang awalnya opacity-nya 0. Jika kita pencet space, maka dia akan
opacity-nya akan berubah menjadi 1 dengan durasi 0,25, dan dia pun akan bergerak ke arah belakang dan depan secepat mungkin sehingga pelurunya terlihat maju mundur gitu ya. Dengan durasi 20,0 dengan durasinya 0,1, maaf. Kemudian juga amonya akan memainkan audio seperti berupa audio atau efek tembakan ketika dipencet. Kemudian opacity-nya akan kembali menjadi 0 ketika kembali. Kemudian ini di bagian collision start, ini adalah untuk menghilangkan atau efek ketika musuh terkena pelurunya, dimana ini menggunakan for each biped yang dinamain musuh bipednya. Itu ada troll 1, troll 2, troll 3, troll 4, dan juga Thor 1, dimana jika musuh ini terkena peluru maka dia akan mengatakan ouch, kemudian plate-nya mengganti warna merah dan dilanjutkan dengan skor yang menggunakan increment 1, maka dia akan terupdate skornya dari 0 menjadi 1, 2, dan seterusnya. Dan kemudian ketika musuh terkena tembakan, dia akan move up sebanyak 10 dan opacity-nya akan menjadi 0 dan akan move away dari tembakan tersebut. Dan ini untuk collision start yang selanjutnya, yaitu ketika playernya atau disc gun ini mencapai ke air yang dituju, maka dia akan mengatakan menang dengan durasi 7 detik. Kemudian akan di-playkan audio untuk menyatakan bahwa game ini telah dimenangkan. Kemudian skornya akan move forward dan backward sejauh 2.